Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bang 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 bang. Api menjulang tinggi mencapai langit, dan gemuruh bergema keluar dari segala arah di Moonlight Maze. Dari waktu ke waktu, teriakan akan terdengar. Kemudian, seseorang akan jatuh ke tanah. Pasukan utama elf era kuno berkumpul di tempat ini, dan mereka bertarung melawan aula kegelapan di sini. Namun seperti halnya skuadron kecil yang terpisah dari pasukan utama mereka juga menderita korban jiwa. Bukan karena elf era kuno lebih lemah dari Darkhold. Tapi sebaliknya, orang-orang di aula kegelapan memiliki bantuan dari beberapa ratus binatang buas era kuno. Beberapa ratus binatang buas ini berkisar dari peringkat 3 kaisar marsial, hingga peringkat 6 kaisar marsial. Keberadaan sekuat mereka benar-benar terlalu menakutkan. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, peri era kuno masih bertarung dengan semua yang mereka miliki. Alasan untuk itu adalah, karena mereka hanya akan bisa bertahan hidup jika mereka bertarung. Jika mereka tidak bertarung, korban mereka akan menjadi lebih buruk. Hahaha, Luokong, kamu juga bukan apa-apa, ucap seseorang. Pada saat itu, orang yang bertarung melawan Lord Luokong adalah pria yang terlihat eksentrik, namun tampak menawan. Orang ini, dia tidak lain adalah World Devastator Immortal. Kedua pria itu memegang persenjataan kekaisaran, dan saling bertarung dengan intens. Mereka berdua bertempur di kejauhan dari orang-orang. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan mereka benar-benar terlalu kuat, dan jauh melampaui semua orang. Setelah pertempuran mereka, riak-riak energi itu akan membawa bahaya fatal bagi siapapun dari kedua sisi yang terlalu dekat. Dengan demikian, mereka menjauhkan diri dari yang lain. Hanya dengan melakukan itulah, mereka dapat menjamin keamanan yang lain. World Devastator, jangan bertindak sombong. Hari ini akan menjadi kematianmu atau kematianku, ucap Lord Luokong sambil memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Alasan untuk itu adalah, karena elf era kuno telah disergap oleh orang-orang dari aula kegelapan setelah memasuki tempat ini. Selain itu, orang-orang dari aula kegelapan memiliki bantuan binatang buas era kuno. Meskipun jumlah binatang buas era kuno tidak banyak, dan hanya beberapa ratus saja, tapi mereka semua sudah sangat kuat. Dengan demikian, sejak awal perang peri era kuno berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, sehingga menyebabkan inti formasi yang mereka ingin lindungi pun direbut oleh orang-orang dari aula kegelapan sejak awal. Karena itulah, mereka gagal mencegah orang-orang dari aula kegelapan mengaktifkan formasi pembunuhan. Tidak hanya mereka gagal menjaga orang-orang dari aula kegelapan dari mengaktifkan formasi pembunuhan, tapi ada juga indikasi bahwa mereka pada akhirnya akan dimusnahkan sepenuhnya oleh aula kegelapan. Tidak, kamu salah. Hanya ada satu kemungkinan hasil hari ini. Selain orang-orang dari aula kegelapan kita, semua orang akan mati, hahaha. Ucap The World Devastator Immortal dengan sangat arogan. Dia merasa bahwa karena dia telah berhasil mengaktifkan formasi pembunuhan, semua orang yang terpikat ke Moonlight Maze pasti sudah mati. Dan sekarang, selama elf era kuno dihilangkan, mereka akan berhasil mencapai tujuan mereka. Adapun untuk menghilangkan elf era kuno, World Devastator Immortal benar-benar yakin bisa melakukannya. Kamu membual tanpa malu-malu, Lord Luokong berteriak dengan marah. Kemudian, dia meningkatkan intensitas serangannya kepada World Devastator Immortal. Membual tanpa malu-malu, lihatlah sekeliling kamu. Berapa lama elf era kuno kamu yang bisa bertahan? The World Devastator Immortal mengejek. Mendengar kata-kata itu, Lord Luokong dengan cepat menjauhkan diri dari World Devastator Immortal. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke medan perang di sekitarnya. Setelah melihat kondisi orang-orangnya, wajah tuanya mulai berkedut.
Bahkan hatinya mulai bergetar. Penghancuran. Kehancuran bencana. Meskipun dia belum memimpin para elit elf era kuno bersamanya di sini, tapi dia membawa pasukan yang sangat kuat bersamanya. Namun demikian, lebih dari 95% dari pasukan elf era kuno telah terbunuh. Praktis, semua orang di bawah tingkat kultivasi Kaisar Bela Diri telah terbunuh. Sedangkan untuk Aula Kegelapan dan binatang buas era kuno, korban mereka berjumlah kurang dari setengahnya. Saat ini, perbedaan antara kedua kekuatan itu tumbuh semakin luas. Dengan begitu, tidak ada cara bagi mereka untuk keluar dari kemenangan ini. Bajingan, orang tua ini pasti akan menghancurkanmu hari ini, teriak Lord Luokong dengan marah. Niat membunuh yang bergelombang, itu langsung menghancurkan ruang itu sendiri. Kemudian, pakaian Lord Luokong berkibar di udara ketika lapisan-lapisan cahaya hijau tua mulai memancar darinya. Persenjataan kekaisaran yang dia pegang di tangannya juga semakin kuat. Lapisan demi lapisan kekuatan bela diri yang terlihat, itu menyapu menuju World Devastator Immortal. Dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mampu membalikkan situasi di medan perang sekarang. Selama dia bisa mengalahkan World Devastator Immortal, dia akan mampu membawa kemenangan bagi para elf era kuno. Memikirkan hal ini, serangan Lord Luokong menjadi semakin ganas. Dia menyerang ke bawah ke World Devastator Immortal berulang kali, dan menyebabkan langit menjadi gelap. Kekuatan serangannya juga benar-benar menantang surga. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Lord Luokong tidak bisa melukai World Devastator Immortal. Hahaha, bahkan jika kamu kelelahan sampai mati, kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Senyum mengejek muncul di wajah World Devastator Immortal. Penampilannya seperti sedang bermain-main dengan Tuan Luokong, dan seolah-olah dia bisa mengalahkan Lord Luokong kapanpun dia mau. Alasan mengapa dia tidak melakukannya, itu justru karena dia ingin menyiksa Lord Luokong. Dia ingin Lord Luokong menyaksikan setiap anggota klannya yang terbunuh di hadapannya, dan dia ingin Lord Luokong merasakan begitu banyak rasa sakit, sehingga dia berharap bahwa dia sudah mati. Ayah, ini menyenangkan, sangat menyenangkan, ini benar bebai sangat menyenangkan. Hahaha. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan terdengar dari jauh. Mendengar teriakan itu, World Devastator Immortal mengarahkan pandangannya ke sumber suara. Kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena pertempuran lain sedang dilakukan ke arah suara itu. Meskipun pertempuran itu tidak ada tandingannya dengan pertempurannya melawan Lord Luokong, tapi itu sudah jelas merupakan pertempuran yang paling kuat selain miliknya sendiri. Ada 3 tokoh dalam pertempuran itu. Salah satunya adalah pelindung peri era kuno. Pelindung elf itu sangat kuat, dan pastinya salah satu pelindung elf terkuat. Dia memiliki kultivasi peringkat 7 Martial Emperor. Adapun orang lain, dia adalah abadi perbaikan senjata. Adapun orang ketiga, dia mengenakan pakaian dari Dark Hall tanpa mengenakan topeng. Orang itu tingginya 2 meter, dan memiliki tubuh yang berotot. Dia lebih kuat dari seekor lembu, dan lebih kuat dari seekor harimau. Namun demikian, pada tubuh yang sangat kuat itu adalah wajah pemuda yang lembut, dan berkulit putih. Tubuhnya yang tidak proporsional sangat tidak nyaman untuk dilihat. Sepintas, dia tampak seperti monster yang berubah menjadi binatang buas. Adapun orang seperti monster ini, dia adalah putra World Devastator Immortal. Namanya adalah Luan Jie. Meskipun Luan Jie ini tidak setua ayahnya, tapi dia juga monster tua yang sudah hidup selama beberapa ribu tahun. Dia sendiri sangat kuat. Meskipun dia juga hanya peringkat 7 Kaisar Bela Diri, tapi dia mampu melawan pelindung elf dan penyempurnaan senjata abadi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, ia memegang keunggulan mutlak atas mereka. Hahaha, peri era kuno semuanya adalah sampah. Mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun. Immortal Refinement Weaponry juga sampah. 2 kaisar marsial sampah tidak cocok denganku, bahkan ketika bertarung 2 lawan 1. Kamu semua sampah. Hahaha, ucap Luan Jie. Putra The World Devastator Immortal sedang mengejek,
dan mengolok-olok Immunal Refinement Weaponry dan pelindung elf itu saat ia bertarung melawan mereka. Keunggulan absolutnya terhadap lawan-lawannya terlihat jelas sekali. Luan Jie, mainkan secara perlahan. Akan terlalu membosankan jika kamu memainkannya sampai mati terlalu cepat, kata The World Devastator Immortal. Bajingan, teriak Lord Luokong. Mendengar kata-kata itu, Lord Luokong mulai menggertakkan giginya karena marah. Uratnya melotot di seluruh tubuhnya yang sudah tua, dan niatnya yang seperti mengamuk telah menghancurkan ruang di sekitarnya. Bahkan dengan itu menjadi kasusnya, dia masih tidak dapat melakukan apapun pada World Devastator Immortal. Dia terkejut setelah menemukan bahwa, ketika dia meningkatkan kekuatannya, World Devastator Immortal kemudian akan meningkatkan kekuatannya juga. Selamanya, kedua pria itu terhenti. Lord Luokong benar-benar tidak mampu mengalahkan Immortal penghancur dunia. Ini menyebabkan Luo Luokong menjadi sangat marah dan juga gelisah. Alasan untuk itu adalah, karena ini cukup untuk membuktikan bahwa, World Devastator Immortal tidak bertarung melawannya dengan kekuatannya yang sebenarnya. Seperti putranya, dia hanya bermain-main dengannya. Kesimpulan semacam ini menyebabkan Lord Luokong menjadi kecil hati. Dia pun sempat berpikir pada dirinya sendiri. Mungkinkah semua peri era kuno kita akan mati di tempat ini hari ini? Apakah kita akan mati di tangan orang-orang dari aula kegelapan lagi? Pikirnya. Wush wush wush. Tepat pada saat Lord Luokong hampir putus asa, suara angin kencang terdengar dari kejauhan. Awan hitam segera melonjak maju, dan yang terkandung dalam awan hitam itu adalah kekuatan penindas yang agung dan tak terbatas. Selain itu, kekuatan yang menindas itu dengan cepat mendekati mereka. Praktis, semua orang yang bertempur merasakan kekuatan yang menindas itu. Setelah mengalihkan pandangan mereka ke arah kekuatan yang menindas itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah sangat besar. Mereka semua benar-benar tertegun. Awan hitam itu terdiri dari kaisar bela diri, bahkan lebih dari 1000 kaisar bela diri. Mereka adalah kaisar bela diri dari semua tingkat kultivasi yang berbeda. Jangankan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat 4 kaisar bela diri. Bahkan ada banyak peringkat 5 yang jarang terlihat, dan juga peringkat 6 kaisar bela diri. Dan bahkan, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang bahkan Lord Luokong kenal. Mereka adalah tokoh-tokoh besar yang namanya sudah terkenal di Tanah Suci Bela Diri, dan mereka adalah monster tua yang telah lama menjauhkan diri dari masalah Tanah Suci Bela Diri. Dan yang paling mengejutkannya, pada saat itu, orang yang berdiri di garis depan kelompok kaisar marsial itu adalah seorang pemuda. Penampilannya adalah salah satu yang dikenal semua orang. Dia adalah Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng dan kaisar marsial itu, terlepas dari apakah itu peri kuno atau orang-orang dari aula kegelapan, mereka semua sangat terkejut. Chu Feng, kenapa dia ada di sini? Selain itu, dia telah membawa begitu banyak kaisar marsial bersamanya. Bukankah monster-monster tua itu yang memasuki Moonlight Maze sebelumnya? Bagaimana mereka semua masuk ke tempat ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah kita gagal mengaktifkan formasi pembunuhan? Tidak, seharusnya tidak begitu. Kami dengan jelas telah mengaktifkan formasi pembunuhan, ucap Immortal penghancur dunia. Setelah beberapa saat terkejut, World Devastator Immortal mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Setelah melihat apa yang mendekat, ekspresinya langsung berubah. Dia mulai mengertakkan gigi karena marah. Dan kemudian, dia berteriak. Formasi pembunuhan telah dihancurkan. Siapa yang melakukan itu? Teriaknya. Mendengar kata-kata itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke inti formasi. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa, ada perubahan pada inti formasi itu. Pada saat ini, itu tampak tidak lebih dari setumpuk air yang tergenang. Fenomena ini hanya dapat menunjukkan satu hal, bahwa formasi pembunuhan telah dihancurkan, dan bahwa inti formasi telah kehilangan efektivitasnya. Hahaha. Dark Hall, ketakutan Dark Hall, formasi pembunuhanmu telah hancur oleh aku, ayahmu, ucap Wang Qiang. Pada saat itu, Wang Qiang yang berdiri di samping Chu Feng melangkah maju. Apa?
Pemuda itu adalah orang yang melakukan itu. Siapa pemuda itu? Mengapa aku tidak bisa melihat melalui kultivasinya? Semua orang berpaling ke arah Wang Qiang. Batuk-batuk. Pada saat itu, baik Snowblade Mad Demon dan Elder Huang Guan terbatuk, dan kemudian melirik Wang Qiang dengan sengit. Tiba-tiba saja, seseorang di antara kerumunan berkata dengan suara nyaring. Adalah teman kecil Chu Feng yang menerobos formasi pembunuhan dan menyelamatkan hidup kita. Darkhold, kalian semua benar-benar kejam. Kamu sebenarnya ingin membantai kami. Jika bukan karena teman kecil Chu Feng, kita semua akan berada di Yellow Springs sekarang. Betul sekali. Darkhold, kalian semua sama sekali tidak memiliki hati nurani, dan bahkan lebih buruk dari babi dan anjing. Setelah itu, hampir semua orang mulai mengutuk aula kegelapan. Kata-kata yang diucapkan oleh Kaisar Bela Diri ini menyebabkan Lord Luokong, Immortal Weaponry Refinement, dan yang lainnya menjadi liar dengan sukacita. Benar saja, mereka tidak salah menilai Chu Feng. Chu Feng benar-benar mencapainya. Selanjutnya, apa yang telah dicapai Chu Feng bahkan lebih baik dari yang mereka perkirakan. Dia tidak hanya menyelamatkan kerumunan, tapi dia juga berhasil membawa para pakar itu ke sini untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ini benar-benar terlalu menakjubkan. Bahkan Lord Luokong belum tentu bisa mengumpulkan banyak pendukung ini. BCA, sebenarnya kamu yang ikut campur dalam masalahku. Mulut World Devastator Immortal terangkat menjadi senyum dingin saat berkata. Lebih tepatnya, aku datang ke sini untuk membalas dendam untuk yang terakhir kalinya, kata Chu Feng dengan sangat tenang. Balas dendam, seru The World Devastator Immortal sambil tersenyum dengan jijik. Kemudian, dia melihat ke arah Snowblade Mad Demon dan yang lainnya. Karena kalian semua berhasil melarikan diri, aku akan memberimu semua kesempatan. Selama kamu memilih untuk bergabung dengan Darkhold kami, aku akan menjamin kamu semua kemuliaan dan kebahagiaan, ucap Immortal Penghancur Dunia. Cuy, kamu banci sialan. Kamu mencoba membunuh kami sebelumnya. Namun sekarang, kamu ingin memenangkan kami dengan suap. Apakah kamu menganggap kami orang bodoh? Namun sebelum World Devastator Immortal dapat menyelesaikan kata-katanya, Snowblade Mad Demon menginterupsi dia dengan penghinaan. Sebagai Snowblade Mad Demon memegang senioritas besar di tanah suci martialism, dia secara alami tahu World Devastator Immortal. Namun pada saat yang sama juga, dia tidak takut pada World Devastator Immortal. World Devastator Immortal, jadi kamu juga seseorang dari Darkhold. Gelar Immortal kamu benar-benar sia-sia. Kamu benar-benar mengecewakan kami. Betul, setelah meninggalkan tempat ini, aku pasti akan menyebarkan masalah ini, dan reputasimu akan hancur total. Aku akan membuatmu turun dalam sejarah karena keburukanmu. Setelah itu, semakin banyak orang mulai menghina World Devastator Immortal. Kalian banyak bicara. Kalian semua hanya mencari mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa gerombolan sampah seperti kamu akan mampu melawan aku? Aku bisa menghancurkan kalian semua hanya dengan menggunakan satu tangan saja, teriak Immortal Penghancur Dunia. Karena dihina oleh kerumunan, kulit World Devastator Immortal berubah menjadi hijau. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan persenjataan kekaisaran yang dia pegang segera meluap dengan cahaya keemasan. Dia menyapu persenjataan abadi, dan melepaskan tebasan ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat World Devastator Immortal melepaskan serangannya, semua orang mulai mengerutkan kening mereka. Ekspresi mereka semua berubah, dan bahkan Chu Feng bereaksi dengan cara seperti itu. The World Devastator Immortal adalah peringkat 8 Martial Emperor, dan pastinya benar-benar kuat. Memang benar, ia memiliki kekuatan untuk membantai mereka semua dalam sekejap. Meskipun Chu Feng mampu dengan mudah membunuh Kaisar Martial peringkat 6, tapi ia tidak bisa bersaing dengan Kaisar Martial peringkat 7, apalagi Kaisar Martial peringkat 8. Dan, whoosh! Rumble. Namun tebasan lain muncul sesaat setelah tebasan World Devastator Immortal melesat maju. Tebasan itu sebenarnya berhasil memblokir slash World Devastator Immortal. Itu Lord Luokong. Dia telah mencegat tebasan World Devastator Immortal.
World Devastator, sekarang bukan saatnya bagimu untuk terganggu. Ucap Tuan Luokong sambil tersenyum dingin. Tidak hanya dia berhasil mencegat tebasan yang telah dikirim oleh World Devastator Immortal ke arah kerumunan, tapi dia juga mengambil kesempatan untuk melepaskan beberapa serangan ganas di World Devastator Immortal. Setiap serangannya bahkan fatal. Dalam situasi seperti ini, World Devastator Immortal mulai mengerutkan keningnya. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia buru-buru memegang persenjataan kekaisarannya, dan menghadapi serangan Lord Luokong dengan seluruh kekuatannya. Dia sama sekali tidak memiliki ketenangan pikiran untuk repot-repot dengan Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, World Devastator Immortal ingin membebaskan diri dari Lord Luokong secepat mungkin. Karena itulah, dia akan keluarkan semua kekuatannya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa penampilan Chu Feng dan yang lainnya bukanlah pertanda baik bagi mereka. Karena bagaimanapun, sisi Chu Feng memiliki beberapa kaisar marsial peringkat 6. Adapun mereka yang di bawah peringkat 6 martial emperor, jumlah mereka juga banyak. Semua orang itu adalah monster tua. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau repot dengan urusan tanah suci martialism, dan hanya tertarik pada labirin cahaya bulan oleh persik keabadian. Namun tanpa ragu, mereka semua memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan bantuan monster-monster tua itu, Darkhold juga akhirnya merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun mereka memiliki bantuan dari beberapa ratus binatang buas era kuno, tapi mereka tidak mampu memegang posisi superior melawan bala bantuan yang Chu Feng bawa. Namun ketika Lord Luokong dan yang lainnya melihat penampilan lebih dari ribuan kaisar bela diri Chu Feng, moral mereka pun meningkat pesat. Dalam situasi seperti ini, kekuatan Lord Luokong sebenarnya meningkat. Dengan demikian, menjadi tidak mungkin bagi Immortal Devastator dunia untuk mengalahkan Lord Luokong dalam waktu singkat. Tepat pada saat itu, Chu Feng berteriak. Semua orang, seharusnya tidak perlu bagiku untuk mengatakan ini. Jangan lelaskan siapapun dari Darkhold, teriak Chu Feng. Membunuh. Begitu Chu Feng meneriakkan kata-kata itu, 1000 lebih kaisar marsial di belakangnya melepaskan niat membunuh mereka dengan eksplosif, dan menyerang orang-orang dari aula kegelapan dan binatang buas era kuno itu. Lebih dari 1000 kaisar marsial ini semuanya sangat pintar. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, tapi mereka juga sangat berpengalaman dalam pertempuran. Karena itulah, mereka tahu bagaimana bertarung di jarak dekat. Meskipun mereka bertarung bersama, tapi mereka tidak menyerang secara membabi buta. Namun sebaliknya, mereka pergi untuk mencari mereka yang memiliki kekuatan yang sama dengan mereka untuk menyerang. Karena hanya dengan melakukan itulah, mereka dapat mengurangi tekanan pada peri kuno, dan juga korban mereka sendiri dengan cara yang paling efisien. Dan bahkan, mereka mencapai prestasi itu dengan sempurna. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.